Halo Sobat Daulagiri, masih di video lanjutan dari pendakian Gunung Argopuro yang super dramatik. So, buat Sobat Daulagiri yang belum nonton part 1 dan 2-nya, Sobat boleh cek di channelnya Boding Adventure. Nah, sekarang kita sudah berada di Rawa Embik ya. Setelah 2 hari melewati pendakian yang penuh dengan rintangan, tapi sekali lagi kita juga masih berharap akan selalu ada hal-hal baik ya, buat kita belajar dan memperbaiki diri pastinya. Gimana hari ini, A? Hai Teh Mita, halo juga Sobat Daulagiri. Terima kasih ya yang masih setia ngikutin perjalanan kita. Terima kasih untuk segenap atensi pada pendakian ini. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Rawa Embik menuju Taman Hidup. Tentu saja di hari ketiga ini kita akan summit di beberapa puncak, yaitu ada Puncak Rengganis, Puncak Hyang, dan Puncak Argopuro tentunya. Ya, terlepas dari petaka kita 2 hari lalu, kita optimis hari ini akan lebih baik. Soto terenak di Argopuro. Wih, soto apa itu? Number one and only soto ayam. Nggak ada lagi ya tempat Ada lain. lagi, ya. Ini pokoknya enak, paling enak di Argopuro. Mantap. Ya. Harus Ya. dicoba. Lagi yang bikin ya gue. Dalam Kalau nggak percaya silahkan coba deh. mau. Ya. Tapi kalau udah turun Siap. ke Madura lebih enak mana? Ini tetap. Aku pura Ini doang. punyanya AA ya? Nah, ini yang masaknya ini. Oke, sama ini ambil sampah. Lampunya, Mas. Oke, Oke, punya aku. punya sampah ntar. Halo, selamat pagi Sob. Jadi ini adalah hari ketiga pendakian kita di Gunung Argopuro. Dan malam tadi tuh kita ngecamp di Rawa Embik. Sekarang udah tepat jam 7.30. Kita udah selesai sarapan. Teman-teman udah bongkar-bongkar tenda. Karena rencananya hari ini kita akan start trekking jam 8. Mudah-mudahan on time ya. Kita akan jalan ke Sabana Lonceng, terus summit dulu ke Puncak Rengganis kalau tidak salah. Baru nanti setelah dari Puncak Rengganis turun lagi dan kita akan summit ke Puncak Argopuronya. Lalu setelah itu kita turun dan malam nanti kita ngecamp di Danau Taman Hidup. Mudah-mudahan semuanya on schedule karena hari ini plan semua sudah dirubah. Tenda kita semua yang bawa, jadi panitia yang bawa, logistik juga. Paling porter terserah dia mau sampai jam berapa. Paling mereka bawa barang-barang yang memang bukan barang-barang yang esensial. Semua barang-barang yang esensial kita bawa duluan. Jadi gitu ya. Sekarang saya akan lanjut packing karena belum beres semuanya. Mudah-mudahan jam 8 kita on time bisa mulai trekking dari sini. Sekitar jam 8 pagi, beberapa dari tim kita sudah ada yang berangkat duluan. Sengaja mereka kita minta jalan duluan, ya biar gak terlalu terburu-buru ya. Maklum, beberapa anggota dari tim kita memang ada yang sudah senior usianya. Maaf ya Pak Taat, hehehe. Jadi setelah selesai sarapan memang mereka kita minta untuk jalan duluan. Sementara kita beres-beres tenda dan yang lainnya. Baru di jam 9, kita tim bontot ini baru mulai jalan nih. Jadi ada jeda atau selisih waktu sekitar 1 jam. Kita jalan. Marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Let's go. Malam terakhir. Sebenarnya jarak dari Rawa Embik ke Sabana Lonceng itu tidak terlalu jauh ya sob. Untuk ukuran kita nih, yang sekarang jalannya super nyantai banget, waktu yang kita habiskan hanya sekitar 2 jam saja. Jujur, kemarin malam tuh kalau nurutin ego ya, rasanya saya tuh pengen banget ngecampnya tuh di Sabana Lonceng. Karena dari sekian luasnya sabana di Argopuro, menurut saya yang tempatnya paling proper untuk ngecamp hanya di Sabana Lonceng. Di Cikasur kemarin sabananya memang luas dan sangat indah pula. Tapi kalau dari dekat, jadi tempatnya itu nggak ada yang rata alias bergelombang. Makanya agak susah untuk mendirikan tenda di sana. Sementara kalau di Sabana Lonceng, kekurangannya yaitu tidak ada sumber air. Makanya sebagai alternatif, dipilihlah Rawa Embik. Kemarin sih kalau memang memungkinkan ya sob, kita ngeplannya bakal masak dulu di Rawa Embik, lalu akan kita bawa ke Sabana Lonceng. Tapi kenyataannya boro-boro, rencana hanya tinggal rencana. Yah, terlepas dari tidak bisa ngecampnya di Sabana Lonceng, jujur dari kemarin suasana seperti inilah yang memang ingin kita nikmati. Dan akhirnya kita bisa rasakan hari ini. Balik lagi ya sob, inilah titik syukur kita untuk perjalanan ini. Di balik semua tragedi yang menimpa, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Bukankah mendaki gunung itu sama seperti filosofi hidup? Hidup adalah perjalanan, lengkap dengan semua masalah yang harus dipecahkan. Semakin sulit jalan menuju suatu tempat, sesungguhnya akan ada kepuasan saat titik akhir perjalanan itu tercapai. Niat banget emang. Yeay sob, akhirnya kita sampai di Sabana Lonceng. Dan sumpah ini tempatnya tuh keren banget. Seandainya kemarin kita bisa ngecamp di sini, ini tempatnya sumpah nyaman banget, keren banget. Aduh, agak menyesal sih. Sekarang jam berapa nih? Jam 11.20. Teman-teman peserta udah berangkat ke sana sih katanya. Berangkat summit ke puncak Rengganis. Tapi dari sini nggak terlalu jauh sih, katanya sekitar 15-20 menitan. Dan sekarang kita juga paling bakal naruh tas di sini, nyimpen tas. Kita bakal nyusul ke sana. Mudah-mudahan kesusul ya. Sekitar jam 11 siang sampailah kita di Sabana Lonceng. Kita yang memang selalu jadi rombongan paling belakang, tanpa pikir panjang akhirnya buru-buru menyusul tim depan untuk menuju puncak Rengganis. For your info ya sob, kita ninggalin bawaan kita di Sabana Lonceng. Soalnya untuk sampai ke puncak Rengganis hanya butuh waktu sekitar 10-15 menit dari Sabana Lonceng. Dan memang puncaknya terpisah dari puncak Argopuro.
Rengganis, 2.980 meter di atas permukaan laut. Wah, baru disinilah kita merasakan momen di Gunung Argopuro yang seolah tanpa beban ya sob. Memang sih Gunung Argopuro sendiri karakter puncaknya itu bukan yang terbuka ke segala arah. Apalagi jika yang sobat cari itu samudra awan, sepertinya akan susah mendapatkannya di gunung ini. Bahkan seperti yang kita dapatkan sekarang hanyalah kabut. Dan memang di puncak Rengganis ini kita tidak terlalu lama, karena rombongan tim depan sudah nunggu kita di Sabana Lonceng. Setelah kita makan siang, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju sejatinya puncak, yaitu Puncak Argopuro. Lari Anda. Oh iya. Barusan tepat 30 menit dari Sabana Lonceng ke sini. Karena teman-teman udah berangkat duluan, jadi mereka udah nyampe duluan. Ini udah mulai turun gerimis. Apa yang akan kita lakukan di sini? Dan inilah kita dengan segala perjuangan dan syukur. Dari puncak Argopuro, 3088 meter di atas permukaan laut, Daulagiri. Benar-benar perjalanan penuh cerita ya sob. Saya berharap sobat semua akan tetap setia nonton video ini sampai selesai ya. Wajib dong. Setelah kita menikmati sejatinya puncak Gunung Argopuro yang kita tempuh sekitar 40 menit dari Sabana Lonceng, kita melanjutkan perjalanan ke Puncak Hyang. Di mana Puncak Hyang ini memang searah dengan tempat camp terakhir kita, yaitu Danau Taman Hidup. Jadi kita tuh dari puncak Argonya tuh turun. Setelah itu tuh ada nanjak lagi. Akhirnya kita sampai di puncak Hyang 2700, berarti kita turun baru 300-an lah ya Konon katanya. Puncak Hyang. Kenapa? Nggak tahu. Oh iya, nggak tahu aku, nggak cari tahu dulu, nggak riset dulu kita. Tapi nggak semuanya pada mengambil video rata-rata. Di sini? Temanku aja kayaknya yang memang
Ya udah. Oh, sebelumnya patung curi. Gara-gara katanya ada masnya. Mas Andre. Dari puncak Argopuro dan puncak Hyang yang kita lewati, kita masih harus ngelewatin sekitar 7 jam untuk menuju Danau Taman Hidup, di mana kita harus ngelewatin pos Cemoro Limo dan juga hutan lumut. Kita mulai trek sekitar jam 2 siang dari puncak Argopuro. Ya biasa, kalau udah foto-foto tuh kadang kita suka lupa waktu ya sob. Setelah tadi sempat bertemu dengan rombongan tim depan, seperti biasa, mereka kita persilahkan untuk jalan terlebih dahulu dan kita menyusul di belakangnya. Trek yang kita lalui kali ini cukup ekstrim dari sebelumnya ya sob. Selain hutan yang vegetasinya cukup padat, turunannya juga curam, licin dan banyak pohon-pohon besar yang tumbang. Nah dari sini, tim belakang yang sebelumnya ada 7 orang, sekarang terpecah lagi menjadi 2. Saya, Teh Mita, Mas Andre dan Mbak Riris menjadi tim yang paling belakang. Sementara Kang Husni, Kang Yunus dan Mas Diki, mereka nyusul tim depan. Rencananya mereka bertiga agar segera bisa masang tenda lebih dulu. Karena sesuai rencana, semua tenda kita yang bawa. Jadi kita udah gak mikirin lagi, porter mau nyampe jam berapapun terserah mereka. Namun di saat yang bersamaan, sepeninggalnya Kang Husni dan kawan-kawan, ternyata Teh Mita mengalami cedera lutut. Bener banget sih A. Selama perjalanan dari puncak Hyang sampai ke Taman Hidup tuh lumayan menyiksa. Tapi satu lagi titik bersyukur aku ya sob. Kali ini masih ditemenin Aboding dan Riris. As personal, aku and Mas Andre say thankful to Aboding and Riris yang benar-benar menemani dan membantu langkah-langkah berat kita berdua. Terharu banget loh. Gak apa-apa Teh, kan intinya gimana proses buat sampai ke tujuan, kita bareng-bareng. Ya meskipun kita sama-sama lapar, lelah dan dingin karena ritme jalan yang pelan, ditambah suasana malam yang minim oksigen semakin menambah berat perjalanan. Makanya dari sini saya juga udah gak bisa banyak rekod video. Karena sejujurnya saya pun sudah benar-benar kena mental. Perut yang lapar ditambah beratnya beban carrier benar-benar membuat mental saya down. Sobat Daulagiri dan juga teman Bi, di hari ketiga pendakian kita di Gunung Argopuro ini, cobaan belum juga usai. Kita berempat sampai di Taman Hidup sekitar jam 11 malam. Jujur, kita udah berekspektasi. Sampai Taman Hidup, tenda sudah berdiri berjejer dengan rapi. Masakan sudah hampir matang, dan teman-teman akan menyambut kami dengan penuh riang. Tapi itu semua hanya angan dan hayalan.
Karena nyatanya tidak ada tenda yang berdiri, tidak ada kepulan asap dari masakan, dan juga tidak ada riuh canda yang menyambut kita. Yang ada hanyalah wajah-wajah penuh cemas dan kelelahan. Belum juga kita sampai, salah satu dari mereka menghampiri kita, sambil mengabari bahwa 2 anggota dari tim kita hilang. Astaga, cobaan apa lagi ini? Belum cukupkah 3 hari ini mental kami diuji? Belum cukupkah 3 hari emosi kita diobrak-abrik? Sekarang bak petir di siang bolong, kami mendapati kabar bahwa 2 teman kami tidak tahu di mana rimbanya. 2 orang itu tiada lain, Husni dan Diki. Yang dimana mereka berdua adalah orang yang paling kita andalkan. Nyawa kita ada di mereka. Tenda, logistik, mereka semua yang bawa. Rasa lapar, lelah, dingin yang tadi kita rasakan sepanjang perjalanan berubah menjadi rasa panik, sedih, takut, khawatir tanpa ada jawaban dan pertanda apapun. Dari sekian perjalanan kita 3 hari ini adalah waktu di mana kita benar-benar merasakan titik paling rendah. Mental dan fisik kita diterpa petaka bertubi-tubi. Kami hanya bisa berdoa dengan sisa-sisa harapan bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah-langkah rekan kami yang sekali lagi entah ada di mana rimbanya. Ternyata perjalananlah yang membawa kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, semesta, dan isinya. Hari ini kita semua belajar bahwa tak semua ekspektasi dan tak semua mimpi harus terwujud. Agar kita tak lupa caranya memohon dan bersujud. Tuhan dan semesta sungguh mengingatkan kita. Jika kita telah menetapkan satu tujuan, hendaknya kita pun harus siap menikmati setiap proses yang sudah lebih dulu dicatatkan. Membiarkan bisu sang alam menjadi bagian saksi langkah-langkah lelah. Menghela ragu, sang fajar menanti pagi, lalu digantikan siang yang tak berawan. Langkah letih yang panjang, ditambah sesak, amarah, hingga cucuran air mata, cukup mewarnai perjalanan kita kali ini. Gunung Argopuro, gunung dengan jalur terpanjang di Pulau Jawa ini, telah membawa kita pada titik tertinggi memaknai rasa bersyukur. Memaknai bahwa betapa lelah bukanlah perisai kita untuk berkata pasrah. Memaknai bahwa amarah bukanlah satu-satunya arah. Dan memaknai bahwa cucuran air mata tak semata-mata karena petaka. Dan inilah persembahan kita dengan 1000 catatan langkah dalam dekapan Argopuro.